Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channelnya Kang Uut. Dalam video kali ini, ya, saya akan mengulas bagaimana peternak pemula biar bisa menjadi peternak yang sukses. Oke? Halo, Kang Uut. Halo, selamat siang Pandan. Selamat siang. Apa kabar? Weh, iki kok seger-seger wedhuse lemu-lemu iki. Alhamdulillah. Ini totalnya kambing yang ada di kandang ini ada berapa, Kang Uut? Kalau yang ini dua set ini ada 20 ekor, 20 itu ekor. semuanya betina. Oh, betina semua. Ya betina. Yang semua. ada di sini ini khusus untuk betina-betina yang 2 ekor semuanya. betina. Kandang yang sebelah ada jantannya 2 ekor. 2 ekor, berarti 20 ekor betina jantan. Jantan berarti total yang di sebelah sana itu masih ada induk 3 lagi. Oh, induk juga ya. Berarti total semua. Begini ya. Saya lihatnya kambingnya kan bagus-bagus, Iya, gemuk-gemuk, alhamdulillah. ya toh. Ah. Terus ini gini, saya rencanakan mau beternak kambing. Sebagai peternak kambing pemula itu langkah-langkah atau cara-caranya biar menjadi peternak yang sukses itu bagaimana, Kang Uut? Oke, bisa Pak Andan, nanti bisa saya jelaskan. Terus pertanyaan saya itu, wong sampean itu loh sudah ada pekerjaan khusus, ada dinas, apa ada waktu di situ nanti loh? Maksudnya untuk ngeramutnya si kambing-kambing jenengan nanti loh. Iya. Ya begini Mas, ya. Ya sampai bilang kayak gitu namanya pekerjaan. Kalau seperti saya itu kan hanya sebagai titipan, ya kan. Saya kan sebagai polisi, ya kan. Itu kan pekerjaan hanya titipan. Sewaktu-waktu kan, ya kita ada masa pensiunnya juga. Ya betul. Apakah dengan masa pensiun itu apa kita tidak punya kesibukan? Contohnya gitu. Makanya saya ingin menjadi peternak kambing. Rencana mau menjadi peternak kambing. Cara-caranya agar bisa menjadi peternak kambing yang sukses. Iya Pak Dan, oke bisa jelas. Nah ini guys, ini salah satu penyemangat dari para peternak kambing seluruh di Nusantara, di seluruh Indonesia, baik pemula atau ini Pak Dan ini sebagai polisi sebenarnya. Dia anggota polisi juga, dia punya keinginan untuk memelihara kambing. Tidak apa-apa. Masa jenengan enggak gitu Peternak kambing itu Nah, adalah apa ya, pekerjaan termasuk pekerjaan yang mulia. Alhamdulillah. Dan itu juga halal, ya kan. Iya, betul. Makanya itu saya ingin terjun ke dunia kambing itu bagaimana. Makanya saya ingin mencari ilmunya biar menjadi sebagai peternak kambing yang sukses itu bagaimana. Ini bisa dicontoh guys. Jadi bukan istilahnya orang ngarit itu enggak pekerjaan sepele. Pak polisi pun dia pingin karena juga gini Mas, orang ngarit itu mempunyai 2 manfaat. Yang pertama, ya kan, kita menjadi sehat karena secara tidak langsung kita juga olahraga. Ya, betul, nah yang kedua, bisa Bukan menghasilkan uang dengan cara berternak kambing kayak gini. Oke. Ya kan? Sebenarnya itu mudah Pak Dan. Kalau kita mau melangkah ke peternakan kambing itu punya peternak. Itu kalau saya sendiri itu punya 5 langkah, Mas. 5 langkah. Yang harus kita perhatikan. Apa saja itu Mas? 1, niat itu harus pasti ya. Ya. Modal juga. Kedua, modal. Nah, modal juga. Terus yang ketiga itu sediakan dulu bank pakan. Bank pakan itu, oh ya, tempat makan. Nah, persediaan pakan yang cukup. Yang keempat itu kambing. Kambing. Kambing jenis apapun itu bisa. Terus yang kelima itu kandang. Kandang. Semua itu harus berkaitan. Berarti ada 5 kunci yang jangan dibolak-balik loh ya. Ingat jangan dibolak-balik. Harus urut berarti. Nah, iyalah. Sebentar, saya hafalkan dulu ya. Pertama niat. Kedua modal. Ketiga bank pakan. Keempat kambing. 5 kandang. Oke, saya akan mengulas dari kelima. Nah, ini harus diperhatikan itu guys. ya. Niat yang jelas kita juga udah berniat ya kalau mau berternak kambing memang harus ada niat. Ya betul. Ya. Terus kedua dari modal. Modal itu ya tergantung dari kemampuan kita yang jelas. Betul ya. Terus yang ketiga bank pakan. Nah, bank pakan ini maksudnya kayak gimana?
kalau Bang Pakan itu seandainya kita punya lahan kosong yang bisa kita tanami hijauan, rumput odot kah, rumput gajah kah, atau hijau pun yang mau dikasihkan ke makan ke kambing itu Mas, maksud saya itu harus ada persediaan. Terus kalau misal enggak punya tempat pakan kalau tidak punya lahan yang kosong, itu bisa kita gunakan siasati menggunakan limbah di sekitar kita. Limbah sekitar kita. Suatu misal juga ngarit, ngeramban kayak gitu. Terus cara Terus gini ya, mungkin kalau musim penghujan itu kan kita mudah cari betul. pakan ya seperti rumput dan lain-lain itu. Terus yang menjadi permasalahan biasanya yang dikeluhkan oleh para peternak kambing itu pada musim kemarau. Cari pakan, cari rumput sulit. Itu bagaimana Kang Uut? Nah, kalau saya untuk membuat bank pakan itu seperti ini. Saya mensiasati pakan saya seperti ini. Nah, ini apa ini Mas? Isinya apa? Ini isinya silase. Silase itu terbuat dari? Silase ini bisa terbuat dari semua hijauan yang bisa kita temukan di sekitar kita. Ya. Itu bisa kita cacah, kita rincik. Kalau kita nggak punya mesin cacah, kita rincik. Kita rincik seperti manual itu. Manual. Habis itu setelah dirincik, saya kasih air molase sama garam, terus tak simpan di sini. Ini untuk bank pakan saya seperti ini. Ini tahan berapa bulan ini? Ini kalau penyimpanannya bagus bukan bulan lagi, ini bisa tahunan. Oh, tahunan. Bisa 1 tahun sampai 1 tahun lebih itu bisa. Kalau kita menyimpannya bagus. Terus kalau yang ini? Nah, yang ini ampas dari gandum. Ampas dari gandum. Ampas dari gandum. Oh, berarti ampas dari gandum itu sarinya diambil, diambil baru ini ampasnya diginikan. Nah terus saya gini Mas, jadi kalau yang silase ini kan kita bisa memanfaatkan dari hijauan yang dicacah itu tadi. Berarti kita untuk mengakalinya, ya mengakalinya pada saat musim penghujan itu kan banyak rumput atau hijau-hijauan. Iya, betul. Jadi itu kita manfaatkan, kita buat istilah bisa. Nah, itu bisa. Maka dari itu biar kita pada saat musim kemarau itu tidak kesulitan. Enggak kelabakan kita cari makan kayak gitu. Ya itu manfaat banget berarti ya. Iya, seperti itulah. Itu untuk pakan saya sudah ya mengerti lah. Terus setelah pakan kambing. Nah, kambingnya itu bagaimana Mas? Kalau untuk para pemula, saran saya beli kambing itu di tingkat kelas menengah saja. Menengah. Dari menengah itu biasanya harganya berapa? Harga dari kisaran 2 sampai 2,5 juta, paling mahal nanti ke 3 juta. Itu memang harus. Itu jenis apa itu? Jenisnya jenis bligonan. Bligon. Iya. Bligon itu atau sering dikatakan juga cross itu sama dengan bligon. Antara persilangan dengan kambing ini itu gitu. Iya. Nah, di situ itu harus kita siapkan juga. Jadi kuncinya memilih kambing ini juga harus tepat. Kalau kita memilih bibitnya kambing ini nanti nggak tepat juga meleset, ini akan memicu angka kerugian itu semakin besar. Nah, gini Kang Uut, kamu bilang kan tadi usahakan kalau taraf peternak pemula kan kambingnya yang menengah ke atas. Kalau modalnya pas-pasan Kang Uut, gimana cara mengakalinya? Gini Pak Dan, kalau kita punya modal pas-pasan itu melihara kambing itu jangan terlalu banyak dulu. Jadi sesuai dengan kemampuan kita, mengukur kemampuan itu dari kemampuan belajar kambing dari mana, terus modal kita itu seberapa. Itu saya sarankan ambil saja jangan melebihi 10 ekor. Berarti kalau kita kemampuannya kita beli 5 ekor ya 5 ekor dulu. Sambil kita belajar mengenali karakter kambing, bagaimana cara merawat, apa keluhannya. Nah, di situ nanti akan menunjang keberhasilan kita. Kan kayak gitu. Jadi istilahnya jangan terlalu ngonjo. Ya gini, meskipun kita punya modal banyak ya, usahakan tidak usah beli kambing yang terlalu banyak dulu. Betul. Tujuannya kan untuk mengenal karakter dan perawatan kambing itu biar mudah dulu ya kan, sambil cari pengalaman. Betul. Oh, gitu. Terus itu nanti akan meminimalisir yang namanya angka kerugian Pak Dan. Angka kerugian termasuk angka kematian. Angka kematian, sebab di dalam usaha kambing tidak menuntut kemungkinan banyak resiko juga di dalam perjalanan kita menuju sukses berternak kambing. Dulu itu berarti awal-awalnya juga ya pernah kambing mati juga. Biasa Pak. Biasa. Biasa.
Makanya saya ambil dari harga menengah ke bawah atau standar ke menengah itu, kalau kita jatuh resikonya itu tidak besar, kan kayak gitu. Oke, itu tadi yang keempat. Terus yang kelima tadi kandang. Nah, kandang ya, oke. Terus kalau kandang, statement kandang saya itu saya tidak menganjurkan kandang mewah, guys. Kandang yang mewah terus terlalu banyak mahal biaya untuk beli kandang, bikin kandang lah. Kalau nanti kandangnya mewah terus kambingnya belum bisa terbeli, itu kan juga mubadir toh. Modal kita terus terbengkalai di situ, kita tidak bisa jalan lagi untuk memasuki si kambing tadi gitu loh. Jadi saran saya bikin kandang itu secara sederhana, yang penting bisa untuk memelihara kambing secara tidaknya kita pas-pasan dengan isi kambing, dengan kandangnya itu. Jadi istilah jangan punya impian yang tinggi-tinggi dulu. Kalau yang penting kan kandang juga bersih, ya kan? Yang menunjang perhatian kandang juga harus bersih juga itu. Jadi percuma kalau kita bikin kandang, wah ini satu kotak harganya 3 juta 4 juta, terus yang isinya itu apa, kita tengok ke situ juga. Jadi lebih baik kandang sederhana tapi isinya begitulah Pak Dan. Ya seperti bisa jenengan lihat di sini kan semua dari bambu toh. Ini kan ya, nggak dari begitu bambu mahal. ini. Ini kan nggak begitu mahal, cuma kan semua ada isi di situ loh Pak Dan. Oke. Berarti ya kuncinya ada 5 itu ya Mas. Nah, itu yang harus perhatikan, dan itu jangan dibolak-balik. Kalau dibikin kandang dulu terus ndak iso beli kambing, ndak yo kandangnya gak ada isinya. Terus kita masih melangkah cari modal beli kambing, itu salah. Kalau kita dahulu kan niat kita yang sudah pertama ya toh, modal. Terus dari itu bang pakan. Kalau bang pakannya sudah ada, kambing kalau belum ada kandang, tinggal cari pakannya kan enak. Nggak usah ribet kalau cari kandang, rumput. masih ada kandang 2 kotak, pakai aja itu dulu kan kayak gitu loh. Yang penting langkahnya itu harus jangan dibolak-balik, beli kambing mahal, kandangnya belum ada, terus bang pakannya belum ada, ketebang-tebang nanti. Jalannya itu nggak bisa enak kayak gitu loh. Susahnya lagi ke situ. Terus cara menentukan bibit itu juga kita harus belajar itu kan banyak Pak Dan, yang namanya jenis kambing itu banyak sekali. Kalau nggak salah saya gali itu 17 ekor atau 17 jenis. Terus kalau saran dari Kang Uut sebagai peternak pemula itu enaknya itu kita pelihara kambing jenis apa? Kalau saya sendiri yang ada di sini itu paling dominan yang ada harganya itu kambing PE. Tapi kalau mau kambing PE ya jangan yang super, soalnya yang super itu nilainya ya wah. Tapi ini pemula loh Kang Uut. Maksudnya gini Mas, kalau kita ambil, takutnya nanti kalau PE kan ya harganya tahu sendiri lah. PE gitu kan ada jenisnya toh, ada tahapannya toh, ada kita ke kontes, ada kita ke breeding biasa, ada kita petani yang saya ambil itu ke crossnya saja PE, tapi yang sudah silangan jangan yang super. silangan. Itu kisarannya biasanya kalau calon induk ya siap kawin 2 juta sampai 2 juta setengah. Berarti ya masih gitu. standar lah. Itu kan masih standar. Jangan nanti Mas saya nggak bisa beli kambing PE, kekuatan saya ke kambing kroco, ya jangan ke situ. Soalnya apa? Kambing kroco itu bagi saya ya. Kroco itu apa? Kacang itu. Kacang. Oh, kacang. Kroco itu. Ya bukan kita menjelekkan satu produk, enggak. Cuma sama-sama kita memelihara, ngasih makan, menunggu waktu itu. Kalau kambing kroco itu terlalu lama, Mas. Untuk menuju ke kesuksesan ya. Terlalu lama. Ya lebih baik seumpama kita beli kambing kroco ada 2 ekor, bisa 2 ekor. Kalau kita belikan ke cross PE, beligonan PE itu 1 ekor, ya lebih baik ke beligonan 1 ekor gitu. Satu itu iya, sudah menghimpit pakan. Nanti kalau misalnya kacang punya anak 1, harganya kan jelas murah. Iya, kecuali gitu. Kalau yang beligon atau PE itu kan harganya jelas selisih lah. Lebih itu pun juga perawatannya sama, jangka waktunya juga sama-sama ya, menunggu dan tenaga kita juga sama. Iya, maka dari itu. Terus gini, suka dukanya dalam berternak kambing itu apa Kang Uut? Kalau untuk suka dukanya itu ya ada sih, semuanya, semua usaha itu ada suka dukanya Mas. Kalau kita dukanya itu
melihat kambing kurang sehat, terus nanti ini akan bermasalah di kesehatannya, itu memang kita ada pikiran. Dan satu juga kalau sakit itu ya juga. Itu juga istilahnya. Yang tidak enaknya juga kadang kalau kita nggak punya bang pakan, Mas. Sesuk kambingku tak pakan apa kan? Kayak gitu loh. Makanya sudah mikir besok cari pakan apa, terus dilalah besoknya itu pas sibuk. Ya akhirnya enggak gitu. Jadi cari pakan. Maka dari kayak itu, gitu. Tadi di depan kan saya sebutkan bang pakan itu harus ada untuk menjaga kemungkinan kesibukan kita itu kan nggak tahu dari ya meskipun nggak ada bang pakan, kalau menurut keterangannya sampean kan kita bisa ngakali dengan sistem kayak silase tadi itu ya. Gitu itu juga bisa disebut bang pakan. Musim penghujan banyak rumput, banyak daun-daun hijauan, bisa kita manfaatkan itu. Oke. Dikala kita melimpah dengan pakan hijauan musim hujan atau di sekitar kita masih banyak yang terbuang, itu bisa di sistem silase. Nah, bang pakan saya seperti itu. Sukanya itu, Mas, kalau kita pelihara kambing ya, di waktu kambing ini sudah menginjak produksi, istilahnya sudah hamil, terus dia melahirkan, terus kita jual dapat uang, wah itu, Mas, emang fantastik itu. Ya. Jadi ada ketenangan sendiri, ada kebanggaan sendiri di hati itu, ada kebanggaan sendiri. Apalagi kalau ini induknya kayak gini ya, seperti misal cross PE, istilahnya masih jauh dari jangkauan kontes. Nah kita silahkan dengan pejantan yang lebih bagus. Terus itu keluar anaknya tuh, wah ini istimewa. Nah di situ loh, Mas, itu ada kebanggaan sendiri kalau saya gitu. Senangnya juga dari semua kambing, Mas, kita pelihara kambing itu tidak terbuang sama sekali kalau kita bisa memanfaatkan di situ. Yang jadi, kayak sistem silase itu. Silase juga istilahnya dari kotoran juga bisa bermanfaat, bisa dijadikan uang. Jadi sebenarnya kambing itu kalau saya sendiri itu manfaatnya banyak, Mas, di situ kandungannya apa ya? Istilahnya untuk memutar rotasi ekonomi itu sangat bagus di situ. Pokoknya kita dengan pedoman yang 5 tahapan itu ya. Ada 5 langkah tadi lah istilahnya. Ya boleh kita meleset tapi jangan jauh-jauh. Nah kalau jauh-jauh aku resikonya itu. Oke. Para penonton maupun peternak pemula ya, itu sedikit tip atau cara bagi para peternak pemula untuk menuju kesuksesan ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kang Uut, bagaimana tahap-tahapan. 5 kuncinya yaitu yang pertama niat, kedua modal, ketiga bang pakan, keempat kambing, dan kelima kandang ya. Itu harus diperhatikan. Itu memang jangan dibolak-balik, ingat ya. Nah, saya akan coba nanti kalau sukses sampai tak kabar ya. Monggo silakan. Oke, jangan lupa tetap tonton video berikutnya Kang Uut ya. Jangan lupa apa, Kang Uut? Like, subscribe, share ya. Karena apa? Subscribe itu gratis dan itu akan menjadi semangat kita untuk membuat video-video berikutnya ya, tentang khususnya tentang perkambingan ya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mengetahui video-video berikutnya. Oke, Kang Uut, begitu aja dari saya. Terima kasih sarannya ya. Saya akan coba saran dari sampean. Nanti kalau sukses saya kabari. Oke, terima kasih Pak Dan sudah menemani saya mengulas tentang tips kunci berternak sukses. Pak Dan sendiri sudah bisa memberi support semangat kepada para pemula, bahkan beliau juga seorang Polri, dia menjabat seorang Polri juga, masih ingin berternak kambing. Nah ini suatu support bagi saya dan untuk jenengan. Oke, karena ternak kambing itu merupakan suatu investasi untuk masa depan. Jadi jangan minder, jangan malu dengan yang namanya ngarit. Orang ngarit itu uang duit. Oke, salam ngarit dari Kang Uut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.